Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah ergonomika. Nah, di video kita yang pertama kali ini, kita akan bahas terkait dengan Introduction to Ergonomics, di mana kita akan berkenalan dengan apa sih ergonomi itu, bagaimana sejarahnya, dan apa saja sih yang dipelajari dalam ergonomika. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan definisi dari ergonomi, mari kita lihat beberapa aktivitas yang sebenarnya dari sudut pandang ergonomi itu tidak baik. Salah satunya adalah aktivitas yang kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan laptop atau komputer. Nah, idealnya ketika kita berinteraksi dengan komputer atau laptop, posisi tubuh kita adalah duduk manis di kursi seperti ini ya. Kemudian laptop atau komputer itu kita letakkan di meja yang ada di hadapan kita. Jadi posisi kita itu bisa tegak, kemudian tangan ini hampir siku, dan ini bisa kita katakan posisi yang ergonomis ketika kita melakukan aktivitas dengan komputer. Tapi seringkali posisi tubuh kita ini jauh dari kata ergonomis kalau kata orang-orang. Ada dari kita yang berinteraksi dengan laptop dengan posisi tiduran, kemudian posisinya nyamping seperti ini, kemudian menghadap ke komputer atau laptop. Ada juga yang mungkin sambil tengkurap, kemudian punggung atas ini agak diangkat sehingga kita bisa melihat laptop dengan baik. Atau ada juga yang sambil menyandarkan punggung di dinding dan duduk di lantai, kemudian laptop kita letakkan di atas kaki atau paha kita. Ada juga yang menaruh laptopnya di lantai seperti ini. Nah, kalau kata orang-orang, posisi ini sebenarnya kurang pas, atau kalau dari sudut pandang ergonomis ini bisa menimbulkan masalah. Yang jelas salah satunya yang mungkin muncul adalah terkait dengan sakit pada bagian pinggang, dan juga mungkin bagian bahu atau yang lainnya. Nah, kondisi seperti ini atau sakit seperti ini yang kemudian kita kenal dengan istilah low back pain. Kemudian, selain itu, ketika kita terlalu banyak mengetik gitu ya, seringkali yang kita rasakan adalah pergelangan tangan ini merasa tidak nyaman, merasa sakit. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah ilmiahnya adalah carpal tunnel syndrome, yaitu rasa sakit nyeri pada bagian pergelangan tangan. Nah, dua permasalahan ini yang salah satunya atau keduanya ini merupakan concern dalam ergonomi dan menjadi perhatian lebih dalam ergonomika. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan produk. Nah, di sini kita punya produk HP. Kalau di gambarnya adalah gambar iPhone, tapi secara general kita sebutnya mungkin smartphone ya. Jadi smartphone ini menjadi salah satu teknologi yang sering kita gunakan selama pandemi ini. Kita bisa dapat banyak informasi, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kan kita bisa juga dapat hiburan, main game, dan juga nonton drakor ya buat teman-teman yang cewek. Nah, penggunaan smartphone dalam jangka waktu yang lama dengan postur tubuh yang kurang baik, atau mungkin kalau tadi ya kurang ergonomis, ini bisa menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah text neck syndrome. Jadi text neck syndrome ini merupakan cedera stres pada bagian leher, di mana ini terjadi karena posisi membungkuk atau menekuk pada bagian leher kita dalam durasi yang terlalu lama ketika kita melihat smartphone ataupun gadget yang ada di depan kita atau yang kita pegang. Nah, idealnya itu posisi kepala ini adalah sejajar dengan badan kita. Karena apa? Karena di sini leher ini hanya menahan beban setara dengan berat dari kepala kita, yaitu sekitar 4,5 sampai 5 kilo. Namun ketika posisi dari leher ini semakin menekuk ke depan, katakanlah 15 derajat, maka beban yang dirasakan oleh leher ini menjadi berlipat-lipat, hampir 2 kali lipatnya, yaitu menjadi 12 kilo. Dan bisa dibayangkan ketika kita semakin serius gitu ya, main game atau nonton drakor atau balas teks dari seseorang, sudut dari leher kita ini bisa sampai 60 derajat gitu ya. Maka beban yang kita alami di leher kita bisa sampai 27 kg. Nah, ini tentunya dalam durasi waktu yang lama ini bisa menimbulkan cedera yang cukup serius. Nah, selain text neck syndrome yang ini berkaitan dengan postur ya,
itu adalah berkaitan dengan hormon melatonin yang ada di tubuh kita. Apa itu hormon melatonin? Mungkin teman-teman kalau pernah belajar biologi, hormon melatonin ini adalah hormon yang sangat mempengaruhi kualitas dari tidur kita, di mana hormon ini akan diproduksi di malam hari, terutama ketika tidak ada cahaya. Nah, yang dimasalah adalah seringkali ketika kita membuka smartphone malam-malam atau sekitar mau tidur, ternyata smartphone ini menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya bukan dari postur, tapi dari cahaya. Nah, cahaya yang dihasilkan oleh LED yang ada di smartphone ini banyak didominasi oleh spektrum warna biru. Nah, spektrum warna biru sendiri ini ditengarai atau dari banyak penelitian ini ternyata sangat mengganggu produksi dari melatonin. Akibatnya, ketika produksi dari melatonin ini harusnya tinggi tapi rendah di malam hari, ini justru akan berakibat pada penurunan kualitas dari tidur kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata permasalahan dari produk itu nggak hanya berkaitan secara fisik saja, tapi juga bisa mengganggu secara fisiologis. Nah, itu merupakan salah satu concern yang ada dalam ergonomika. Oke, produk lainnya yang bisa menimbulkan masalah ergonomi, bukan masalah ergonomi fisik ataupun fisiologi, adalah remote TV. Ada apa dengan remote TV ini? Kalau teman-teman lihat di sini ya, remote TV yang ada di sekitar kita itu biasanya mereka memiliki tombol yang sangat banyak sekali. Nggak hanya tombol berisi angka, tapi juga ada tombol-tombol yang ya tentunya sangat complicated dan membingungkan bagi penggunanya. Jadi ini menjadi permasalahan secara ergonomi, tapi bukan ergonomi fisik, tetapi ergonomi yang berkaitan dengan kognitif. Kenapa? Karena pastinya otak kita ini memiliki keterbatasan kognitif. Salah satunya adalah terkait dengan keterbatasan terkait dengan spending-nya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika satu produk itu dia didesain itu terlalu banyak interface. Nah, untungnya perusahaan ternyata melihat masalah ini, mereka mendesain remote control itu menjadi lebih simple, lebih sederhana. Dengan menghilangkan berbagai tombol yang ada di sini menjadi beberapa tombol yang bisa dioperasikan untuk beberapa fungsi-fungsi tertentu ketika berinteraksi dengan televisi. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah? Belum tentu juga. Dalam beberapa case, orang justru kebingungan bagaimana cara mengoperasikan tombol yang ada di remote TV yang hanya sedikit ini, sementara mereka sudah terbiasa menggunakan remote TV yang ada banyak sekali tombolnya. Nah, ini di mata kuliah lain, di interaksi manusia dan sistem, mungkin teman-teman akan belajar terkait dengan bagaimana sih interface ini sangat berperan dalam interaksi antara manusia dengan produk atau dengan sistem. Nah, tentunya masalahnya di sini adalah masalah yang berkaitan dengan ergonomi, bukan ergonomi fisik ataupun ergonomi yang terkait dengan fisiologis tadi, tapi terkait dengan ergonomika kognitif. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih ergonomika itu? Banyak orang mengatakan bahwa sesuatu yang ergonomis itu adalah sesuatu yang nyaman. Makanya tidak jarang orang mengatakan produk yang ergonomis adalah produk yang memberikan kenyamanan. Meskipun sebenarnya nggak 100% salah, tapi nggak 100% benar juga. Karena misalkan ketika kita tanya ya, atau kita katakan, oh produk ini ergonomis, maka orang akan mengasosiasikan, oh kayaknya pas dengan punggung ya, untuk case kursi ergonomis misalkan. Atau ketika digenggam ini tidak bikin tangan sakit, untuk case produk yang biasa kita genggam. Nah, disinilah kemudian kesalahkaprahan dari definisi ergonomi yang beredar di sekitar kita, bahwa kebanyakan orang itu mengatakan bahwa ergonomi itu adalah sesuatu yang nyaman. Nah, kata ergonomi ini sebenarnya muncul dari mana sih? Jadi, kata ergonomi ini pertama kali muncul di tahun 1857 pada sebuah artikel atau mungkin buku ya, berjudul Ergonomy, The Science of Work, yang ditulis oleh seorang ilmuwan dari Polandia yang namanya sulit untuk dibaca, di mana dia pertama kali mendefinisikan atau menyebut kata ergon dan nomos, dua kata dari bahasa Yunani, di mana ergon ini adalah work dan nomos adalah principle or law atau hukum.
Sehingga dia kemudian mendefinisikan ergonomi ini sebagai science of work, ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, istilah ergonomi sendiri ini kemudian dibawa ulang, dipropos ulang di tahun 1949 di sebuah meeting di US sana, di Amerika sana oleh seorang admiral di Inggris yang bernama Hugh Murrell. Nah, kemudian istilah ergonomi ini secara general ini diterima dan diresmikan sekitar tahun 1950. Nah, istilah atau kata ergonomi sendiri ini memiliki banyak sekali definisi. Ada yang mendefinisikan ergonomi itu sebagai fitting the task to the person, artinya menyesuaikan tugas atau pekerjaan agar sesuai dengan personnya atau pekerjanya, bukan fitting the person to the task. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai making things user-friendly, artinya bagaimana membuat suatu produk itu user-friendly agar pengguna itu mudah menggunakannya. Nah, ada lagi yang mengatakan ergonomi itu adalah working smarter, not harder. Dalam artian, bagaimana merancang suatu pekerjaan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa memberikan effort yang lebih besar bagi pekerjanya. Dan di sini erat kaitannya juga dengan definisi ergonomi yang dikenalkan oleh ilmuwan dari Polandia tadi, yaitu the rule of work. Nah, mengingat ada banyak sekali definisi dari ergonomi, dan agar nggak terjadi kisruh gitu ya, maka International Ergonomic Association atau IEA ini memperkenalkan atau memberikan definisi resmi dari ergonomika di tahun 2000. Jadi ergonomika ini menurut IEA secara resmi itu didefinisikan sebuah disiplin ilmu, disiplin keilmuan yang concern dengan pemahaman terkait dengan interaksi antara manusia dan elemen lain dalam sistem. Jadi kita tahu bahwa manusia ini adalah bagian dari sistem. Yang kita lihat adalah bagaimana interaksi antara manusia ini dengan elemen lain yang ada dalam sistem tersebut. Dan juga profesi yang mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan juga metode dalam merancang sesuatu dengan tujuannya adalah mengoptimalkan human well-being dan juga sistem performance secara keseluruhan. Nah, ini adalah definisi dari ergonomika yang dikeluarkan oleh IEA yang menjadi rujukan kita untuk perkuliahan ergonomika ini. Nah, merujuk dari definisi dari EA, di mana ergonomics itu adalah scientific discipline yang concern dengan understanding of interaction among humans and other elements of system. Jadi interaksi antara manusia dengan elemen lain yang ada dalam sistem, maka di sini kita bisa terjemahkan lebih lanjut seperti ini. Jadi di sini kita melihat ada interaksi antara manusia dengan elemen yang ada dalam sistem. Nah, manusia sendiri ini memiliki kapabilitas dan keterbatasan. Kapabilitasnya itu baik secara kognitif, misalkan memiliki memori yang terbatas, tapi memiliki kemampuan decision making yang bagus, kemudian memiliki kapasitas dan juga keterbatasan dari fisiologisnya, ataupun juga secara fisik. Itu dari sisi manusianya. Dari sisi elemen dari sistem, ini tentunya setiap elemen dalam sistem ini memiliki feature, nature, dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan kalau kita katakan, oke, kaitannya dengan tugas yang harus dikerjakan oleh human. Maka di sini akan ada feature dan karakteristik seperti misalkan durasi dari tasnya itu berapa lama, ataupun juga demand tasnya itu bagaimana. Elemen dalam sistem ini juga bisa berkaitan dengan misalkan lingkungan. Bagaimana sih lingkungan yang ada dalam sistem? Ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap interaksi. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian antara feature atau karakteristik dari elemen yang ada dalam sistem dengan human capability atau limitation-nya, maka akan terjadi permasalahan terkait dengan interaksinya. Nah, ketika misalkan interaksi antara manusia dengan sistem ini bermasalah, tentunya akan berakibat pada penurunan sistem secara keseluruhan
dan juga berakibat pada penurunan human well-being-nya. Nah, kita tahu bahwa manusia itu tentunya memiliki kapabilitas dan juga limitation atau batasan, baik itu secara kognitif, secara fisiologi, ataupun secara fisiknya. Nah, ergonomics, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, yang artinya adalah fitting the task to the human atau to the man, yang mana ini didefinisikan oleh Grandjean tahun 1982. Nah, di sini fitting the task to the man artinya adalah bagaimana kita memfitkan, menyesuaikan task, produk, ataupun elemen-elemen yang dalam sistem agar sesuai dengan manusia. Bukan bagaimana menyesuaikan human-nya, manusianya terhadap tugasnya. Meskipun dalam beberapa case, fitting the human to the task itu masih berlaku. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan agar interaksi antara manusia dengan elemen yang dalam sistem ini tidak bermasalah, maka perlu ada intervensi. Intervensinya tentunya adalah intervensi yang berkaitan dengan ergonomi. Nah, intervensi ini erat kaitannya dengan definisi kedua dari IEA, di mana IEA juga menambahkan the profession atau profesi aktivitas yang mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan juga metode untuk merancang sesuatu yang mana tujuannya adalah untuk mengoptimalkan human well-being dan juga overall sistem performance-nya, kinerja dari sistem secara keseluruhan. Nah, di sini yang kemudian kita sebut dengan istilahnya adalah intervensi. Intervensi ini tentunya dilakukan ketika overall sistem performance ini turun atau human well-being-nya juga turun. Intervensi ini bisa dilakukan baik itu terhadap manusia ataupun juga elemen yang ada dalam sistem. Targetnya adalah agar interaksi antara manusia dengan sistem itu bisa smooth kembali, bisa lancar. Kita ambil contoh adalah aktivitas dari firefighter, pemadaman kebakaran. Nah, dalam aktivitas pemadaman kebakaran, di situ ada interaksi antara manusia dengan sistem atau tugasnya atau dengan tasnya. Dari sisi aspek manusia, berarti sisi firefighter-nya, mereka memiliki kapabilitas bahwa biasanya firefighter itu adalah well-trained. Dia terlatih. Harapannya adalah dia bisa bekerja dengan kapabilitas atau kapasitas fisik yang lebih baik daripada orang yang diselamatkan. Gampangnya seperti itu. Nah, karena mereka ini well trained, maka mereka bisa bekerja di bawah atau dalam kondisi dengan tingkat heat stress yang tinggi. Ini adalah kapabilitas dari firefighter-nya. Nah, tentunya firefighter ini bukan tanpa batasan. Mereka memiliki limitation. Limitation-nya adalah mereka memiliki keterbatasan bahwa ketika mereka bekerja, body temperature, temperatur tubuh itu nggak boleh melebihi 38,5 derajat Celcius. Karena kalau melebihi itu tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi kesehatan mereka. Well-being-nya akan sangat terganggu. Itu dari sisi human ya. Dari sisi elemen of system, elemen yang ada dalam sistem, kita lihat firefighting task itu biasanya pastinya adalah aktivitas kerja fisik yang berat. Heavy physical work. Karena mereka harus katakanlah mengangkat pipa untuk menyalurkan air dan itu biasanya sangat berat sekali dan durasi kerjanya sangat lama. Nah, ini tentunya akan berakibat pada heavy physical work-nya. Dari sisi lingkungan sendiri, tentunya mereka harus bekerja dalam lingkungan dengan temperatur lingkungan yang sangat panas. Very high temperature. Ini tentunya akan menimbulkan masalah tertentu bagi mereka. Dan terakhir adalah dari sisi equipment, elemen dalam sistem yang berupa equipment, di mana mereka bekerja dengan menggunakan PPE, APD. APD-nya itu adalah alat pelindung diri yang tentunya dirancang agar dia kebal, tahan terhadap api, dan karena tebal dan tahan api, biasanya akan menghalangi keringat. Nah, padahal kan ketika misalkan dalam kondisi yang panas gitu ya, keringat ini kan kemudian muncul dan fungsinya adalah untuk mengevaporasikan panas di dalam tubuh ke lingkungan. Tapi PPE ini ternyata bisa menghalangi.
Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan. Selain itu, mereka juga harus menggunakan equipment yang sangat berat. Selain hostnya tadi, pipanya tadi, mereka juga menggunakan SCBA atau alat bantu pernafasan, yang mana ini biasanya sangat-sangat berat sekali. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pasti akan ada masalah yang bisa berakibat pada penurunan dari well-being-nya, human well-being-nya, dan juga overall system performance. Problem apa saja sih yang muncul? Salah satunya adalah fatigue, kelelahan. Pastinya mereka akan sangat lelah ketika melakukan aktivitas dengan kondisi yang mereka memiliki batasan secara fisik dan juga fisiologis dan juga task faktornya atau sistem faktornya yang cukup berat. Selain fatigue, mereka juga rawan akan dehidrasi karena pastinya ketika melakukan aktivitas fisik itu pasti akan mengeluarkan banyak cairan tubuh dan itu bisa menimbulkan dehidrasi. Dan terakhir, core temperatur itu pasti akan mengalami kenaikan. Nah, dalam kondisi tertentu, misalkan aktivitas firefighting, ini tentunya akan berakibat pada kenaikan laju temperatur tubuh kita, dan itu bisa berakibat pada yang terjadi namanya heat stroke. Dan ini sangat membahayakan bagi firefighting-nya. Seperti apa intervensi ergonomi yang bisa kita lakukan agar overall system performance bisa kembali naik, kemudian juga human well-being-nya juga bisa diamankan atau bisa diselamatkan. Nah, berapa hal yang bisa dilakukan itu bisa kita merubah atau mendesain work rest cycle-nya. Jadi misalkan dia melakukan aktivitas firefighting nih, itu kira-kira berapa banyak sih durasi istirahat yang diperbolehkan. Termasuk juga nanti pengaturan performance-nya, personelnya, sehingga workload itu bisa dibagi secara merata. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cooling strategy dan juga penggunaan lightweight SCBA, jadi SCBA yang lebih ringan. Ini contohnya adalah ketika para firefighter itu menggunakan cooling vest sebagai strategi untuk penurunan suhu tubuh. Di mana salah satu targetnya adalah mereka bisa memiliki endurance yang lebih baik, sehingga bisa meningkatkan performansi mereka. Nah, ini adalah contoh bagaimana ergonomi itu diterapkan. Tidak hanya berkaitan dengan kita melihat interaksinya, tapi juga bagaimana intervensi yang bisa diberikan agar overall system performance dan juga human well-being yang menjadi salah satu tujuan dalam ergonomi itu bisa terpenuhi. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk video yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sejarah yang berkaitan dengan ergonomi itu munculnya seperti apa.